Hai adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Dep dalam pembahasan TOBK yang ke-7, TPS Kemampuan Penalaran Umum. Ya, masih bersama Kakak, semangat. Untuk adik-adik kelas 12 IPA dan IPS, calon-calon mahasiswa PTN 2020 bersama Ganesha Operation. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembahasan untuk TOBK ke-7 Kemampuan Penalaran Umum. Baik, adik-adik, untuk soal yang pertama, nah kita lihat di sini berdasarkan teks ya. Nah, di sini teks yang berhubungan dengan neraca perdagangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Nah, kita lihat untuk soal pertama berdasarkan paragraf kedua ya. Jadi kita lihat paragraf yang kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Nah, jadi bisa kita baca kembali. Ingat, hanya paragraf yang kedua. Baik, coba adik-adik perhatikan di situ untuk kalimat ya, untuk kalimat dalam paragraf kedua, kalimat yang keempat. Nah, jadi bisa kakak bacakan. Sementara itu, intervensi pemerintah untuk menekan harga produk pertanian serta subsidi dan bantuan juga menjadi perhatian karena intervensi harga dinilai menyebabkan transfer pendapatan keluar dari sektor pertanian dalam jumlah besar. Jadi kalau kita perhatikan poin E ya. Nah, jadi kalau kita lihat poin E, jika ada intervensi harga maka transfer pendapatan keluar dari sektor pertanian dalam jumlah besar. Nah, itu pernyataan yang sesuai untuk kalimat nomor 4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk adik-adik. Baik, jadi semangat baca kembali. Hanya paragraf yang kedua. Ya, langsung saja di sini kita buat jawabannya E. Kalimat yang keempat. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ya, kita fokuskan kembali ke paragraf yang ketiga. Nah, kakak bacakan pertanyaannya. Berdasarkan paragraf ketiga, manakah simpulan di bawah ini yang benar? Ingat ya, cara menentukan simpulan, kita perhatikan kalimat yang pertama dalam paragraf yang ketiga ya. Jadi kita perhatikan kalimat yang pertama. Baik. Nah, kemudian kalimat pertama tersebut kita hubungkan kembali ya. Nah, dengan bagian akhir. Jadi kalau kita perhatikan dalam paragraf yang ketiga. Baik, kakak bacakan terlebih dahulu kalimat yang pertama. Adanya impor pangan disebabkan oleh kapasitas produksi dalam negeri tidak cukup atau permintaan bahan pangan bergeser mengikuti perubahan selera konsumen. Jadi kalau kita perhatikan kalimat nomor 1, sesuaikan dengan opsi jawaban yang ada dalam paragraf dan soal nomor 2. Nah, maka dapat kita lihat di situ jawabannya langsung saja yang B ya. Nah, kakak buat di sini. Langsung saja kita lihat kembali jawabannya B ya.
sesuai dengan kalimat nomor 1. Baik, sekarang kita lanjut adik-adik untuk soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 ini berdasarkan paragraf 3. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar ya? Jadi kita harus semangat baca kembali untuk paragraf khusus ketiga. Jadi kalau dikatakan dengan pernyataan paling benar berdasarkan kalimat 1 sampai dengan kalimat yang terakhir. Nah, bisa kita lihat kembali. Baik ya. Kalau kalimat pertama tadi berhubungan dengan soal nomor 2. Sementara kalau kalimat nomor 2 itu kita mulai dari impor kopi, teh, kakao, dan buah-buahan misalnya, sebagian digerakkan oleh pergeseran permintaan konsumen akibat pertumbuhan kelas menengah, populasi urban, dan gaya hidup. Pemerintah harus bisa membaca fenomena ini dengan memperkuat hulu, yakni meningkatkan kapasitas petani. Selain itu, ketidakakuratan data sering memicu polemik yang menguras energi sekaligus melatar belakangi pengambilan keputusan yang kurang tepat. Sehingga data harus terus diperbaiki termasuk untuk komoditas non-beras. Selain itu, masalah koordinasi antar lembaga juga dinilai sering tidak sinkron, seperti antara Kemtan, Kemdak, dan Perum Bulog ya. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan yang paling benar, silakan adik-adik lihat opsi yang B. Jika pemerintah tidak impor pangan, maka produksi dalam negeri cukup dan permintaan bahan pangan tidak bergeser ya, tidak bergeser mengikuti perubahan selera konsumen. Nah, jadi itu pernyataan yang sesuai dengan paragraf yang ketiga. Baik, langsung saja kita buat di sini. Jawabannya C ya. Nah, di sini kita buatkan jawabannya C. Baik, untuk adik-adik semangat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, sekarang kita perhatikan untuk soal nomor 4 berdasarkan paragraf yang pertama. Kita perhatikan kembali paragraf yang pertama saja. Dari 8 komoditas ya, dari 8 komoditas tanaman yang selama ini diimpor, volume impor komoditas non beras, non gandum, dan non kedelai rata-rata menyumbang sebanyak X ton. Menyumbang sebanyak X ton. Dan dari seluruh impor subsektor tanaman pangan, nilai X ya. Jadi yang ditanyakan nilai X. Baik, kita perhatikan kembali berdasarkan paragraf yang pertama. Untuk 8 komoditas. Nah, 8 komoditas. Baik, 8 komoditas. Berdasarkan paragraf pertama kita ketahui ya, kita ketahui menyumbang 19,7 juta ton ya. Nah, di sini bisa kita buat 19,7 juta ton. Baik ya, 9,7 juta ton. Nah, ini yang pertama. Baik, kemudian kita perhatikan kembali yang ditanyakan itu dalam bentuk X-nya.
Jadi kalau kita perhatikan kembali, X sama dengan ya, X sama dengan berarti 5. Nah, 5 dibagi 19,7 juta ton, itu tadi berdasarkan teks sama dengan 95%. Nah, kemudian kita kalikan di sini. Kita kalikan dengan 19,7 juta ton. Baik. Berarti kalau kita lihat di sini hitungannya ya, hitungannya sama dengan langsung saja 1, ya. Kalau kita lihat poinnya ya 1,04. Nah, 1,04 juta ton. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau kita lihat dari mana 5 ya, dari mana 5, ini kalau kita totalkan, kalau kita lihat total seluruhnya deh, artinya dengan catatan 100 dikurang 95%. Nah, ini sama dengan 5 ya. Maka muncullah 5 di sini, kita jadikan 5 dibagi 95. Baik, Kakak Ara, bisa adik-adik pahami? Nah, maka langsung saja kita lihat di sini jawabannya ternyata E ya. Ya, bagaimana? Mudah ya? Sekarang kita lanjut untuk soal nomor 5. Nah, kita lihat berdasarkan neraca perdagangan tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, defisit neraca perdagangan pada tahun 2018 senilai ya. Defisit neraca perdagangan pada tahun 2018 senilai. Nah, ini adik-adik bisa perhatikan kembali yang ada di dalam neraca ya, atau dalam grafik. Nah, kita lihat bagaimana caranya. Yang ditanyakan tadi untuk periode 2015 sampai ya, neraca sampai 2018. Baik. Nah, kalau kita perhatikan situ mencapai berapa? Jadi kalau kita lihat di sini mencapai. Nah, mencapai angka. Lihat kembali, itu ada di dalam paragraf ya, di dalam paragraf untuk paragraf pertama. Jadi mencapai, kakak buat di sini 6,75 miliar dolar. Sudah pasti Amerika Serikat ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan kembali untuk jumlah. Nah, di sini kakak buat dengan tanda seperti ini. Total defisit ya. Berarti total defisitnya kita buat sama dengan ya 4 dikali 6,75. 4 dikali 6,75 miliar dolar Amerika
dikalikan. Baik, nah jadi kalau kita kalikan adik-adik berapa hasilnya? 4 dikali 6,75, maka langsung saja kita dapatkan 27 miliar ya dolar. Baik, nah sekarang kita lanjutkan. Pertanyaannya defisit 2018. Jadi kalau kakak buat kembali defisit pada tahun 2018. Nah, jadi kalau kita perhatikan kembali berdasarkan dengan grafik ya, defisit di situ kita lihat berapa defisitnya, sebanyak 21 ya, 21.538,5. Bisa adik-adik perhatikan di tahun 2018 defisitnya 21,538,5. Nah, kemudian kita bagi ya, kita bagikan dengan 81.021,1. Baik, kita kalikan kembali dengan hasil perkalian total defisit, berarti 27 miliar. Nah, kita kalikan dengan 27 miliar ya. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, maka akan diperolehlah hasil 7 ya, 18 miliar. 7,18 miliar. Maka bisa kita lihat kembali. Nah, yang menjadi pertanyaan adik-adik, dari manakah angka ya? Dari manakah angka 81,21 miliar? Nah, adik-adik bisa perhatikan di dalam grafik ya. Di dalam grafik untuk neraca, adik-adik bisa jumlahkan defisit dari tahun 2015. Dari tahun 2015 ditambahkan dengan 2016, ditambahkan dengan 2017, ditambahkan dengan 2018, maka berapa masing-masing defisit? Minus 18,817 ditambah minus 20.433 ditambah minus 20.232 ditambah dengan minus 21.538 yang terakhir, maka dapatlah hasilnya 81.221,1. Nah, dikali 27 maka hasilnya 7,18 miliar. Maka langsung saja jawabannya di sini kita buat dengan C. Bagaimana adik-adik? Mudah-mudahan mudah untuk dipahami. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, berdasarkan paragraf pertama, manakah simpulan di bawah ini yang benar ya? Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Baik adik-adik, seperti awal kakak katakan, untuk menentukan kesimpulan bisa kita baca kalimat yang pertama ya. Bisa kita baca dengan kalimat yang pertama. Baik, nah kita lihat kalimat yang pertama. Apa yang menjadi topik utama, kemudian kita hubungkan dengan isi ya. Nah, maka langsung saja dapat kita tarik
Sebagai kesimpulannya, lihat di opsi jawaban E. Literasi tidak dibumikan atau masyarakat desa Banjar Pedahan dan Banjar Mungki tidak mengemis. Secara umum kesimpulannya bisa kita hubungkan dengan kalimat nomor 1 dan kalimat yang terakhir. Baik, langsung saja deh kakak buat di sini opsinya ya, jawabannya E. Baik, mudah. Kita ke nomor 7. Nah, untuk soal nomor 7 kakak buat kembali. Untuk soal nomor 7, kita perhatikan kembali, kita berdasarkan teks. Ingat, hanya paragraf yang kedua. Manakah simpulan di bawah ini yang benar ya? Manakah simpulan di bawah ini yang benar? Nah, kita perhatikan kembali. Dimulai dari kalimat yang pertama ya. Dimulai dengan kalimat yang pertama. Warga di 2 desa itu memilih menjadi pengemis tidak lepas dari masalah ekonomi. Jika menjadi buruh lepas, warga hanya memperoleh penghasilan atau upah 50.000 per hari. Sementara bila ibu dan anak-anak mengemis, satu keluarga bisa mendapatkan 200 sampai dengan 300.000 per hari. Hal ini berdampak ikutan, yakni mengakibatkan angka pernikahan dini anak juga tinggi karena orang tua menganggap anak tidak perlu bersekolah. Nah, jadi kalau kita perhatikan paragraf kedua D yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan berhubungan dengan kalimat nomor 1, maka akan terlihat pada opsi A ya. Jika anak-anak menjadi pengemis, maka angka pernikahan dini tinggi. Itulah kesimpulan yang bisa kita tarik untuk soal nomor 7. Baik, langsung saja kita lihat di sini jawabannya A. Bagaimana? Udah ya? Nah, kita ke soal nomor 8. Berdasarkan paragraf kedua kembali, berdasarkan paragraf kedua, manakah pernyataan di bawah ini yang paling benar? Ya. Nah, jadi kalau seperti ini, adik-adik bisa lihat kembali dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir paragraf yang kedua. Baik, coba kita perhatikan. Untuk kalimat pertama tadi dikatakan dengan buruh lepas. Tadi pendapatannya per hari 50.000 rupiah. Sementara pengemis 200.000 rupiah sampai dengan 300.000 rupiah. Jadi kalau kita ambil berdasarkan nilai tersebut, nah kita sesuaikan ya, mudah-mudahan setelah adik-adik baca dapat ditemukan. Nah, di sini kakak bacakan. Sebagian warga desa Banjar Pedahan dan Banjar Mungki memilih menjadi pengemis karena penghasilan dari pengemis minimal 400% dari penghasilan buruh lepas ya. Baik, pernyataan yang paling benar langsung saja kita buat dengan jawabannya B. Mudah ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini khusus untuk paragraf ketiga. Silakan adik-adik perhatikan paragraf ketiga. Kesimpulan kembali. Kesimpulan yang paling benar ya. Lihat, sebagai kalimat nomor 1,
kalimat nomor 1. Kemudian nanti kita bisa hubungkan dengan isi. Nah, kalau kita perhatikan kembali, melalui aktivitas penjualan, warga diajari literasi finansial, yakni cara mengelola keuangan agar bisa ditabung dan membiayai keluarga, serta pada saat yang sama tim PKBM menyisipkan pelajaran kalistung sehingga warga kini tidak lagi buta aksara. Jadi dapat kita simpulkan berdasarkan kalimat awal dalam paragraf tersebut. Langsung saja deh kita ambil di sini jawabannya yang D. Udah ya? Bagaimana? Kita lanjut soal nomor 10. Baik, untuk soal nomor 10 kita perhatikan kembali. Ini ada teks terdiri dari 3 paragraf ya. Hanya paragraf pertama. Berdasarkan paragraf pertama, manakah simpulan di bawah ini yang benar ya? Lagi-lagi kesimpulan yang ditanyakan bisa kita perhatikan kalimat yang pertama. Kita perhatikan kalimat yang pertama, baru nanti kita akan hubungkan dengan kalimat-kalimat yang berikutnya sebagai kesimpulan. Baik. Jadi kalau kesimpulan biasanya ada bentuk penggunaan kata penghubung. Kita perhatikan kalimat yang kelima ya. Jadi di situ ditandai dengan penggunaan kata hubung karena itu. Kakak bacakan kalimat nomor 5. Karena itu kami yakin ubi jalar bisa mengurangi ketergantungan masyarakat pada beras, kata Kepala Seksi Umbi-umbian dan Sagu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemprov Papua. Nah, ini berdasarkan kalimat pertama yang kita hubungkan dengan kalimat yang terakhir, yakni kalimat yang kelima. Baik, langsung saja kita lihat jawabannya A. Gampang ya? Nah, sekarang kita lihat soal kita yang terakhir, yakni soal nomor 10. Maaf ya, kita lihat di sini soal nomor 11. Baik, perhatikan adik-adik khusus paragraf yang kedua. Pernyataan di bawah ini yang benar. Pernyataan di bawah ini yang benar, kecuali berarti yang salah ya. Nah, jadi kalau kita lihat pernyataan yang benar yang A. Adik-adik bisa sambil menyimak teksnya. Sebagian kabupaten di Papua mengembangkan sagu sebagai pengganti beras. Ada terdapat dalam teks ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, jadi langsung saja deh pernyataan yang tidak tepat, yang tidak benar dalam paragraf kedua ya. Baik, kita buat di sini jawabannya itu kita temukan di D ya. Sebagian kabupaten di Papua mendapat bantuan dana untuk penyediaan peralatan dan penyediaan pupuk organik dan anorganik. Jadi adik-adik bisa lihat kembali di situ di paragraf yang kedua ya. Nah, bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk pembahasan TPS TOBK yang ke-7 dengan kemampuan penalaran umum. Semangat UTBK 2020.